Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah kita berjumpa kembali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita nih Pak Ustadz Teddy yang setia. Insya Waalaikumsalam Allah setiap warahmatullahi wabarakatuh. Rabu ya. Alhamdulillah ya. Dan kita bersyukur bahwa siang hari ini kita masih bisa dikasihkan karunia sehat Islam dan iman ya. Dan kita bersyukur kembali akan mendapat wawasan tentang bagaimana sih bahagia dunia dan akhirat oleh Pak Ustadz Teddy dari Majelis Ridha Allah yang belum pernah baru sekali ini hadir. Ini adalah salah satu program dari ICEP. ICEP itu adalah International Community EFT Practitioner, jadi praktisi EFT yang kalau biasanya kita ngomong emotional freedom technique ya. Nah, itu berkumpul di sini dan membentuk wadah. Nah, salah satu dedikasi kita untuk bersedekah ilmu adalah di setiap hari Senin dan Rabu kita menyelenggarakan Icon Talks. Ya, Icon Talks. Ya. Conference kita bincang-bincang ya. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Ustadz Teddy Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita mengawali doa, ada 4 rangkaian doa. Yang pertama adalah ta'awud, kemudian basmalah, kemudian bersolawat, dan yang ketiga kita membaca Al-Fatihah. Baik, kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah kita bisa mengawali dengan doa yang sangat khusyuk. Kemudian nanti kita sampai pukul 3 insya Allah kita akan bersama dengan Ustadz Teddy dari Majelis Ridha Allah. Baik, kami persilahkan Pak Ustadz Teddy untuk memulai acara ini. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur sama-sama kita haturkan kepada Allah berkat rahmat dan karunia. Maka kita sampai saat ini masih dapat hadir di kajian online dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Edi Iskandar dan Ibu Aceh, mana media ICEF ini sudah menyambung salib silaturahim kita ya Pak Agus ya. Semenjak dari bulan Ramadan, alhamdulillah sampai dengan saat ini atas izin Allah juga. Dan siapa bilang corona itu negatif, jelek semua, ternyata ada baiknya juga Pak ya. Kalau kondisi saat ini aman-aman saja, nggak ada wabah, nggak ada COVID-19, mungkin kita nggak ada kajian seperti ini Pak ya. Semua sibuk, semua sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Alhamdulillah
kita diberi kesempatan untuk kerja di rumah, untuk mengurangi kegiatan. Baik, Bapak, Ibu, Pak Agus minta ditolong ada 1 atau 2 orang yang bisa sebagai partner diskusi pada siang hari ini, Pak. Baik, bisa langsung tunjuk tangan begini. Nah, ini ada yang perempuan sama laki-laki, silakan. Yang ya, siapa saja yang ingin ini untuk Utami Irga, diskusi. Saya tunjuk. Boleh diskusi ya untuk partner ya. Bisa dibuka, Bu, sebentar, Bu, ya. Bisa dibuka sendiri. Tanpa video Bu, juga nggak apa-apa. Yang penting ada suaranya, ada voice-nya. Tanpa video. Utami sama Bapak siapa ini ya? Ini ada Pak. Bu, belum bisa dibuka ya, Bu? Bentar ya, Bu. Saya coba. Nah, oke, Bu, silakan, Bu. Bisa dibuka, Bu? Nggak bisa. Nah, silakan Bu, sekarang dibuka Bu. Pak Ustadz juga dibuka, silakan. Ya, sudah Pak, sudah saya admit juga. Bu Tami bisa? Alhamdulillah. Sudah Pak. Kemudian boleh, alhamdulillah. Satu lagi yang laki-laki Pak Isan bisa bersama kami, Pak Isan. Siapa saja boleh. Pak Isan sampai pukul, kalau nggak ada kesibukan, boleh Pak Isan. Bisa dibuka? Assalamualaikum Pak Isan. Bisa dibuka? Ya. Baik. Oke, baik, silakan. Sudah ada. Ya, baik, silakan. Kita mulai ya. Ada Ibu Utami yang mewakili Pak Isan juga bisa ya? Boleh. Nanti atau dengan Bu Utami dulu ya. Kita mewakili jamaah yang ada di sini. Baik. Dengan diwakili oleh Ibu Utami, setuju atau tidak bahwa kita yang hadir di kajian pada siang hari ini cita-citanya adalah untuk bahagia dunia dan akhirat. Setuju nggak, Bu? Setuju. Setuju. Bahagia dunia dan akhirat. Nah, sebelum kita lanjut, bahagia itu apa, Ibu Utami? Kita sering bilang, sesuatu yang membuat kita senang. Oke. Lantas sesuatu yang nggak kita senang, jadi kita nggak bahagia. Nggak bahagia. Nggak bahagia gitu ya. Sakit gitu ya. Iya, manusiawi nggak bahagia. Oke. Kemudian kalau keinginannya tidak terpenuhi, nggak bahagia kan? Nggak bahagia, kecewa biasanya. Kecewa. Oke. Sakit nggak sembuh-sembuh, nggak bahagia kan? Kecewa lagi. Hutang nggak lunas-lunas, nggak bahagia juga? Nggak bahagia juga. Berat banget. Anak mau disuruh sholat subuh pagi-pagi masih susah, nggak bahagia juga? Lebih berat. Lantas kapan hidup bahagianya ya? Oke, coba kita lihat. Definisi bahagia menurut Al-Quran itu apa? Pak Nodidin, tolong dibuka Pak. Surat Al-Fatihah. Di Al-Quran menyatakan, ini loh, kau bahagia itu. Nah, pasti Ibu tahu, Bapak tahu semua. Definisi bahagia itu adalah apa? Kita lihat di surat Al-Fatihah. Pak Rodin bisa share ayat, Pak? Oke, ditunggu ya. Di sini definisi bahagia yang selama ini. Biasanya kan orang bahagia, saya bahagia kalau utang saya lunas. Saya bahagia kalau, gitu kan. Semua yang enak-enak pasti bilangnya saya akan bahagia. Tapi begitu hadapi yang namanya masalah, namanya tidak sesuai dengan keinginan kita bilang kita tidak bahagia. Tapi bahagia itu apa? Coba dibacakan. Bacakan ayatnya, Pak. Sekalian Pak Nodin. 1 sampai ayat berapa? Semua? Ayat 7 aja, Pak. Ayat 7 saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke. Siapa yang orang yang diberi nikmat? Yaitu ayat 6-nya, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami yang jalan lurus, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Kalau Allah memberi nikmat, itu bahagia atau udah sangat bahagia itu, Bu? Sangat bahagia. Iya. Berarti bahagia di sini adalah apa? Orang yang berada di jalan yang lurus. Oke.
Kalau sampai saat ini kita masih kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak. Nah, pada saat kadang-kadang tidaknya ini, kadang-kadang tidak, itu berarti kita berada di jalan yang lurus atau jalan yang tidak lurus? Tidak lurus. Pada saat tadi Ibu bilang hutang nggak lunas-lunas, aduh berat banget, gitu kan? Kita kecewa, kita kesel. Yang intinya, aduh saya nggak bahagia, benar-benar susah. Itu berarti kita berada di jalan lurus atau berada yang belum di jalan yang lurus? Belum di jalan yang lurus. Itu dia. Oke, tutup ayatnya Pak. Berarti di sini adalah siapapun kita, sekiranya berada di jalan lurus tentu akan mendapat nikmat, tentu ujung-ujungnya adalah bahagia. Bahagia dunia dan akhirat. Syaratnya apa? Berada di jalan yang lurus. Kalau kemudian sehari-harian kita masih sering mengalami bahasa, oh saya nggak bahagia, saya sedih, saya khawatir, kan itu sifat nggak bahagia ya. Berarti yuk kita perbaiki lagi bagaimana caranya supaya kita berada di jalan yang lurus. Pertama, yang kedua, menurut Ibu bahagia itu mudah atau sulit, Bu? Cepat aja, Bu. Bahagia itu mudah. Kenapa mudah? Betul jawabannya, kenapa mudah? Ayo. Gimana ya jawabannya ya? Nah, kok Ibu bilang mudah? Kalau hal-hal yang enak itu mendukung kok enak ya? kita. Nah, berarti kalau pas hal yang enak nggak mudah kan gitu kan? Pada saat sakit nggak sembuh-sembuh. Nah, iya, perlu proses Pak Ustadz. Perlu proses. Berarti menurut Ibu bahagia itu ada kalanya mudah, ada kalanya sulit kan gitu ya? Ya. Coba kita cek sekarang. Betul tidak? Pola pikir kita yang selama ini kita bilang bahwa bahagia itu kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit. Sulit pada saat ada kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kan gitu ya? Ya. Oke, coba kita cek sekarang. Manusia ingin hidup bahagia, setuju? Setuju. Pertanyaan yang kedua, Allah itu ingin manusia itu hidup bahagia atau hidup menderita? Hidup bahagia. Apa buktinya? Betul. Apa buktinya? Betul jawabannya. Sangat betul. Buktinya adalah Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Dan ayat Al-Quran menyatukan bahwa Allah tidak menzolimi sebesar zarrah pun. Berarti Allah pun ingin manusia itu hidup bahagia. Rasa bahagia itu datang dari Allah. Setuju? Ya. Coba kita rangkai sekarang. Manusia ingin hidup bahagia. Allah sendiri ingin manusia itu hidup bahagia. Harusnya mudah atau sulit? Mudah. Jadi walaupun hutang belum lunas, walaupun penyakit belum sembuh-sembuh, walaupun anak kita masih nakal aja, harusnya bisa tetap bahagia. Iya. Atau tidak bahagia? Seharusnya bahagia kan? Harusnya bahagia. Harusnya bahagia. Bagaimana caranya? Kalau sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran. Ini Bu, makanya tadi kita akan bahas hari ini bagaimana caranya supaya kita bisa bahagia di dunia dan akhirat sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Berikutnya, seringkali kita bilang, kita lah gitu ya, secara umum akan bilang bahwa kalau masalah saya selesai, saya akan bahagia. Kalau hutang saya lunas, saya akan bahagia. Kan gitu ya Bu ya? Ya. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak masalah kita itu selesai? Enggak mungkin. Maksudnya satu masalah selesai, nanti ada timbul lagi masalah yang lain. Ya, berarti mungkin selesai nggak? Nggak selesai kan? Selama masih hidup. Selama masih hidup, masalah satu selesai akan timbul masalah kedua. Kedua selesai akan timbul masalah ketiga. Kalau ukurannya adalah masalah selesai maka saya bahagia, lantas kapan bahagianya? Ya. Padahal Allah kan ingin kita hidup bahagia kan? Nah, kalau kemudian kita hidup tidak bahagia, berarti itu sesuai dengan keinginan Allah atau tidak sesuai dengan keinginan Allah?
Tidak sesuai dengan keinginan Allah. Kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah itu berada di jalan lurus atau berada di jalan yang tidak lurus? Tidak lurus, kalau tidak sesuai. Ya. Iya kan? Nah, jadi awal pertama adalah kita samakan dulu pola pikir kita, cara berpikir kita bahwa salah kalau kita bilang saya bahagia kalau hutang saya lunas, saya bahagia kalau anak saya berubah jadi soleh, saya bahagia kalau saya sembuh, itu salah. Kenapa? Walaupun permasalahan kita belum selesai, tapi kita bisa hidup bahagia. Kenapa? Karena ini adalah keinginan Allah. Kalau kemudian kita belum bisa menjalani tadi, pada saat masih ada masalah, masih kita belum juga bisa bahagia, berarti ada hal yang harus kita perbaiki. Pola sikap kita dalam menjalani hidup sehari-harinya. Nah, oke, sekarang mulai kita bahas satu persatu. Tolong bisa dibuka diagramnya, Pak. Silakan dibuka diagram mengenai dunia bahagia dunia dan di akhirat. Nah, ya, lihat. Oke. Sekarang, Allah yang paling atas. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Apa maksud Allah menciptakan manusia? Kita buka Al-Baqarah ayat 30. Silakan Pak Ronidin, dibuka ayatnya Pak. Diagramnya ini disimpan Pak, jadi bisa yang lain bisa lihat ya. Bisa lihat di chat nantinya. Jadi apa tujuan Allah menciptakan manusia? Kita lihat di surat Al-Baqarah. Dengar ngaji aja. Nah, artinya aja dibacakan. Oke, silakan Pak. Pak Agus, silakan bacakan Pak. Artinya saja, Pak Agus. Oke, saya bacakan ya. Surah 30. Ya Pak, silakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Cukup. Mereka berkata, cukup Pak, cukup. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Berdasarkan Al-Baqarah ayat 40. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Menjadi khalifah di bumi. Khalifah di bumi. Oke, ditutup Pak ayatnya. Khalifah itu apa? Pemimpin. Pemimpin, betul. Sekarang kita cek lagi, apakah kita sekarang sudah menjadi pemimpin atau menjadi orang yang dipimpin selama ini? Pada saat ada masalah hutang, pontang-panting, kerja subuh, dari subuh sudah keluar rumah, pulang pada Isya, begitu setiap hari, berkelanjutan terus, cari uang sana, cari pinjaman lagi untuk menutupi hutang. Bagi yang sakit, pontang-panting cari dokter, cari obat. Kalau kondisi seperti tadi, itu memimpin masalah atau kita dipimpin oleh masalah kita? Dipimpin oleh masalah kita. Nah, kalau dipimpin oleh masalah, berarti kita sesuai dengan keinginan Allah atau belum sesuai dengan keinginan Allah? Belum sesuai. Belum sesuai kan? Yang benar adalah kita memimpin masalah, bukan kita dipimpin oleh problem kita, bukan kita dipimpin oleh permasalahan kita, tapi kita yang memimpin, kita yang di depan, bukan kita yang mau, tapi kita yang mengontrol, bukan kita yang dikontrol. Kan selama ini enggak. Pada saat masalah kita pontang-panting sana dicari solusinya sampai habis-habisan, mentok sana, mentok sini. Nah, padahal ini enggak sesuai. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, pemimpin. Bukan hanya pemimpin dalam negara atau keluar, tapi memimpin dalam apapun, termasuk dalam menghadapi masalah. Tanyaannya,
bagaimana caranya supaya kita bisa memimpin pada saat ada masalah. Contoh, pada saat kita mengalami sakit yang nggak sembuh-sembuh juga. Sudah berobat sana, sudah berobat sini, kan biasanya gitu ya. Pontang-panting cari dokter, cari sana semua, bahkan berbagai macam obat termasuk herbal pun dimakan. Nah, salah secara manusiawi tidak. Tapi secara keinginan Allah ini tidak sesuai. Yang benar adalah, oke, pada saat ini saya belum sembuh juga. Berarti karena sakit ini sudah atas izin Allah, karena Allah sudah mengizinkan. Kalau Allah sudah mengizinkan itu maksudnya baik atau tidak baik, Ibu? Baik. Walaupun kadang-kadang kita belum tahu baiknya di mana, kan? Ya. Kemudian, kalau Allah sudah mengizinkan kejadian itu terjadi, sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Pasti sempurna. Kalau sudah kita yakin seperti tadi, oh Allah mengizinkan saya sakitnya belum sembuh-sembuh juga. Karena kita tahu bahwa izin Allah itu sempurna dan maksudnya sangat baik, yang wajar kita terima atau kita marah-marah, kita kesal, kita sedih. Mana yang benar, Bu? Kita terima. Oke. Yang namanya menerima pada saat sembuh sakit kita belum sembuh-sembuh juga, kita bilangnya terima kasih, alhamdulillah. Kan? Nah, ini dia. Oke, sekarang saya ulang lagi. Kita latihan dalam menerima. Yang namanya menerima, misalkan, oke, Ibu butuh kertas untuk menulis. Saya tahu Ibu butuh kertas. Pada saat saya kasih Ibu kertas, Ibu bilangnya apa? Terima kasih. Tangan Ibu ngambil, terima kasih, alhamdulillah. Hati Ibu senang karena apa yang Ibu butuhkan, Ibu terima. Oke, saya ulang. Pada saat Ibu butuh kertas, saya tahu. Tadi ada kertas, ada Bu, saya kasih. Ibu kemudian bilangnya, terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Hatinya senang. Itu yang namanya menerima. Oke, sekarang kita tahu bahwa sakit yang belum sembuh-sembuh ini sudah atas izin Allah. Yang wajar karena izin Allah itu sempurna dan maksudnya sangat baik, kita harus menerima. Berarti pada saat sakitnya belum sembuh-sembuh juga bilangnya terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, ini pasti yang terbaik darimu untuk hamba, ya Allah. Berarti jadikan masalah sakit yang belum sembuh-sembuh itu sebagai sarana untuk bersabar. Kenapa? Karena bersabar itu, Al-Baqarah 153, Innallaha mahasobirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau beserta orang yang sabar, Allah menyelesaikan masalah kita atau diam-diam saja kalau Allah sudah beserta? Menyelesaikan masalah kita. Betul. Ini kunci selama ini. Kenapa kemudian permasalahan kita belum selesai? Selesai karena kita belum mampu menerimanya. Betul kan? Coba, mana ada yang sakit bilang alhamdulillah. Mana ada pada saat utangnya belum lunas bilang alhamdulillah. Itu pokok permasalahan awalnya kenapa masalah kita berlarut-larut. Tidak selesai-selesai yang berakibat kita tidak bisa bahagia pada saat masalah tersebut belum selesai. Padahal kalau kita bilang tadi yang namanya bahagia itu harusnya mudah. Kenapa mudah? Itu keinginan Allah. Bagaimana caranya? Berarti kita tidak boleh dipimpin oleh masalah. Kita yang harus memimpin masalah. Oh, ada masalah nih. Oh, ini sudah atas izin Allah. Izin Allah pasti sempurna dan maksudnya sangat pasti baik. Walaupun kadang-kala kita belum tahu baiknya di mana. Berarti langkah pertama tadi adalah terima dulu. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah masih maksudmu baik ya Allah. Itu awalnya, Bu. Ibu pulang dari rumah, tiba-tiba anak pecahin TV, brang. Ayo, bilangnya apa? Beli lagi, Ustaz. Beli lagi. Beli lagi pakai bahasa Doko nggak? Kesel nggak sama? Kesel dulu biasa kan? Marahin dulu, cubitin dulu, gitu kan? Itu, Bu, dia. Jadi semua permasalahan ibu bapak di sini, kalau ingin
tetap bahagia walaupun masalah masih ada belum selesai adalah berarti pertama adalah menerima dengan senang. Kenapa? Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat permasalahannya, tapi lihatlah bahwa kejadian tadi orang tadi yang bermasalah adalah atas izin Allah. Itu Bu poinnya. Jadi poin supaya bisa kita memimpin, bisa jadi khalifah adalah terima, kemudian jadikan permasalahan kita sarana. Sarana untuk bersabar, sarana untuk ikhlas, sarana untuk tawakal. Kalau sudah kita tahu masalah tadi bisa sebagai sarana, kemudian kita memimpin, masalah tadi masih jadi masalah atau tidak jadi masalah? Tidak jadi masalah. Betul. Kenapa? Sini masalah datang, udah. Oh, ini sarana saya untuk bersabar. Jadikan itu. Jadikan dia sarana kita untuk bersabar atau untuk ikhlas atau untuk tawakal. Yang intinya adalah jadikan permasalahan ini untuk meningkatkan ketaatan kita. Oke. Lanjut. Buka lagi diagramnya. Diagramnya ada di chat nggak sih ya, Pak? Coba. Oke. Kita turun ke bawah. Nah, Allah yang menciptakan manusia, Allah bertanggung jawab sepenuhnya atas manusia. Apa buktinya? Surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi yang biasa kita sebut. Tolong Pak Rodidin dibuka ayatnya Pak. Apa buktinya bahwa Allah bertanggung jawab pada manusia nih? Kan Allah begitu buat menciptakan manusia, lantas ditinggal. Tidak. Tapi Allah demikian bertanggung jawabnya, sehingga Allah berfirman di ayat kursi Al-Baqarah 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Sadaqallah. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Terus-menerus, bahkan tidak ada mengantuk dan tidak pun tidur. Diurus oleh orang tua saja waktu kita kecil. Hidup kita bahagia nggak Bu? Senang nggak? Senang. Makan tinggal makan gitu kan, sekolah tinggal sekolah gitu ya. Apa kebutuhan kita jajan tinggal minta. Nah, di sini Allah menjamin bahwa Allah terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Harusnya pada saat Allah menjamin, Allah mengurus terus-menerus, masih ada nggak alasan, oh saya tidak bahagia, saya kok susah banget. Boleh nggak kayak begitu? Nggak boleh sebetulnya. Nah, nggak itu memang nggak boleh. Jelas kok jaminannya nih kan. Diurus oleh manusia saja hidup kita senang. Terjamin. Ini Allah lagi. Allah yang mengurus terus-menerus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Lantas apa alasan kita untuk tidak bahagia? Ya, yang pertama tadi Allah menciptakan sebagai khalifah. Kemudian kalau sudah tahu kita sebagai khalifah, berarti apapun permasalahan kita yang pimpin. Kalau kita sudah memimpin berarti masalah tidak ada masalah. Jadi hidup bahagia enggak? Iya. Oke. Ayat yang kedua, karena dijamin oleh Allah, Allah mengurus terus-menerus, harusnya hidup kita bahagia enggak? Bahagia. Iya, Bu. Ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa Allah itu memang mengurus terus-menerus loh. Nggak ada rasa kantuk, nggak pun tidur.
Ayat yang kedua. Oke. Turun lagi. Buka lagi diagram tadi. Turun ayat yang ketiga. Nah, coba kita buka. QS 10 ayat 62. Bukan. Sorry. Ya. Al-Baqarah 115. Setelah Allah terus-menerus, kemudian apa firman Allah berikutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah maha luas, maha mengetahui. Oke. Dan milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah maha luas, maha mengetahui. Kita menghadap ke kiri, di situ ada wajah Allah. Kita menghadap ke kanan, ke depan, ke belakang, kemanapun kita menghadap, di sanalah wajah Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah berada dimanapun. Sekarang, pada saat tadi, anak kita, mohon maaf, misalkan anak ibu mecahin televisi, pulang kantor, pulang dari luar, datang tiba-tiba anak bang, TV pecah. Kalau yang kita sadar, oh, saya melihat anak saya, harusnya melihat apa di situ? Ayo, pada saat kita melihat anak kita atau melihat Allah seharusnya? Melihat ketetapan Allah. Bukan ketetapan, Bu. Melihat bahwa situlah sebenarnya wajah Allah tuh ada di sana. Oke, coba analoginya gini, misalkan. Oke, kita gini. Ibu tahu lukisan Mona Lisa? Lukisan? Ya. Oke, siapa yang bikin Pak Agus Mona Lisa? Siapa ya? Leonardo. Siapa Pak Agus? Leonardo da Vinci, betul kan? Nah, Leonardo da Vinci, betul. Pada saat ibu lihat lukisan gambar Mona Lisa, yang kebayang siapa? Oh, yang lukis nih Leonardo da Vinci kan? Oh, yang bikin nih Leonardo da Vinci kan gitu. Mungkin lukisan Raden Saleh, masih ingat yang ada apa berkelahi antara harimau dengan banteng kalau nggak salah ya? Betul. Oh, ini lukisan Raden Saleh. Berarti dari ciptaannya itu yang terbayang oleh kita adalah orang yang menciptakannya kan, orang yang membuatnya. Menciptakan. Nah, kalau kemudian ada seseorang yang buat kita kesal, seharusnya, ini yang seharusnya benar, kita melihat orang yang tadi, apa kita lihat nih, oh ini penciptanya adalah Allah. Mana yang benar? Melihat penciptanya. Saya ulang. Nah, siapa yang menciptakannya kan? Ya. Kok feedback Pak ya? Oke. Kalau sudah seperti itu, misalkan ada orang yang bikin kita kesel, kita marah, tapi kita lihat, oh di sana wajah Allah. Yang sini adalah yang kebayang adalah, oh Allah yang menciptakan. Kalau ada kondisi seperti tadi, masih kesel nggak kita? Masih marah nggak kita? Enggak, Pak. Kalau sudah tidak kesal, tidak marah, yang kita lihat wajah Allah, kita bisa jadi bahagia atau tidak bahagia? Bahagia. Itu lagi. Kenapa selama ini pada saat ada kejadian tiba-tiba kita dimaki orang, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ditabrak dari belakang walaupun kita udah pelan-pelan. Kemudian juga pulang dari rumah anak bikin ulah, bikin masalah. Atau kita lihat Allahnya marah, atau kita oh iyalah, terima kasih ya Allah, ini hari saya lihat adalah wajahmu ya Allah, saya lihat penciptanya. Kok kondisi seperti tadi, kita bisa bahagia atau tidak bahagia? Bahagia. Nah, berarti poin berikutnya adalah jangan lihat orangnya, jangan lihat kejadian, oh ini fisiknya, tapi lihatlah bahwa makhluk ini, orang ini diciptakan oleh Allah. Lihat Allahnya. Kenapa? Karena dimanapun kita memandang, ke depan, ke belakang, disitulah wajah Allah. Melihat gunung, kebayangnya apa? Oh, yang menciptakannya luar biasa. Lihat laut, oh subhanallah, yang menciptakannya luar biasa.
Bahkan begitu anak kita yang bikin kesal tiba-tiba, ingat kan, oh ini pun Allah yang menciptakan. Nah, harusnya pada saat prank mecahin televisi, bilangnya Alhamdulillah. Ya kan gitu kan. Sama. Nah, kalau ada kondisi seperti tadi, apakah kita masih bilang bahwa masalah, pada saat ada masalah kita tidak bisa bahagia? Tidak. Jadi yang benar pola pikirnya sekarang. Jangan lihat orangnya, jangan lihat makhluknya, lihatlah bahwa ini adalah penciptaan, hasil ciptaan dari Allah. Oke. Berikutnya, turun ke QS 10 ayat 62. QS 10 ayat 62, Pak Rodi. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah wali-wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Oke. Siapa wali-wali Allah itu? Ayat 63-nya? Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, dan Allah juga menyampaikan, ingatlah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang beriman. Kalau selama ini kita masih sering ada rasa takut dan bersedih hati, itu tandanya masih orang sudah beriman atau masih perlu ditingkatkan keimanannya, Ibu? Perlu ditingkatkan keimanannya. Nah, merasa sudah beriman, silahkan. Tapi jelas tolak ukur di sini adalah tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Kenapa mereka tidak ada rasa takut dan bersedih hati? Oke, ini permasalahannya. Selama ini, silakan tutup Pak ayatnya. Rasa takut, khawatir, kemudian hal-hal yang lain, ya kita fokus dulu ya. Rasa takut, khawatir, cemas, penyebabnya apa? Karena kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Setuju? Ya. Karena kita belum mendapat petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Setuju? Setuju. Yang namanya petunjuk itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Kenapa kemudian dia menjadi pusing, menjadi khawatir? Karena petunjuk itu tidak kunjung tiba. Contoh, ibu nggak tahu jalan ke Monas. Kalau nggak pakai petunjuk, belum dapat petunjuk, sibuk kan? Tanya sana sini. Berhenti nanya. Tapi pada saat kita sudah pernah petunjuk, apa petunjuknya? Google Map kan sekarang ya? Ya. Jadi mudah apa jadi sulit? Mudah. Mudah kan? Ini problem kita selama ini. Kita menjadi khawatir, menjadi sedih, menjadi takut karena kita tidak mendapat petunjuk. Ini problemnya sekarang. Kenapa kita tidak mendapat petunjuk? Nah, ini dia. Coba dibuka, Pak. QS 6 ayat 82, Pak. Kepada siapakah petunjuk ini akan diberikan? QS berapa? 6 ayat 82. 6:82. Orang menjadi pusing, panik, karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi pada saat ada petunjuk, tekan, saya berarti harus ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik.
mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi orang yang mendapat petunjuk apa? Orang-orang yang beriman. Kenapa selama ini kita seakan buntu, udah sana sini nggak ada solusinya juga, nggak ada petunjuk, nggak dapat arahan, kita nggak dapat apa, mau kemana lagi kan? Artinya apa? Belum dapat petunjuk kan? Kenapa? Karena saat ada dapat petunjuk satu hanya, orang harus beriman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik mereka, itulah yang mendapat petunjuk, mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Tutup ayatnya, Pak. Kalau iman kita sudah benar, kemudian sesuai dengan janji Allah, petunjuk itu akan datang atau tidak? Datang, Pak. Petunjuk itu akan datang untuk menyelesaikan masalah kita. Oke, kita kupas sedikit mengenai iman. Iman itu apa, Ibu? Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Kalau percaya kepada Allah itu perlu proses atau tidak perlu proses? Berproses. Berproses. Nah, mau berapa lama? Setahun? Sebulan? Seminggu? Atau sekarang juga harusnya beriman? Sekarang juga harusnya. Kalau sekarang dia berproses atau tidak itu namanya? Ya, oh tidak. Nah, ini dia pola pikir sama-sama ini loh. Ini yang perlu kita clearkan lagi, ini yang perlu kita luruskan lagi, bahwa iman itu nggak perlu proses. Masa apa harus kita proses? Allah itu maha baik. Apa iya ya Allah itu maha baik, maha pengasih? Kalau dengan manusia betul. Kita cek dulu apa betul Pak Agus orangnya baik. Periksa sebulan 2 bulan, oh benar ternyata baik. Tapi kan alangkah kurang ajarnya kita kalau kita memproses Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang kan? Nah itu dia. Apakah kita perlu proses bahwa Allah itu menjamin rezeki setiap makhluk yang bergerak? Nggak perlu kan? Nah, apakah kita perlu proses yang namanya Allah itu maha berkuasa, maha berkehendak? Nggak perlu proses. Yang namanya nggak perlu proses adalah yakin, iya benar. Berarti saya percaya, walaupun logika saya nggak masuk di akal sekalipun, karena Al-Quran menyampaikan yang namanya beriman kepada Allah, saya percaya, sudah percaya. Itu namanya iman, nggak perlu pakai proses. Itu ya, berarti yang namanya iman nggak perlu pakai proses. Oke, tutup. Kita buka diagram berikutnya, Pak. Turun lagi. Oke, berikutnya. Buka surat 2888. Allah akan memberikan perintah larangan. Oke, kita lihat sini. Kita buka QS 28 ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Untuk ayat ini penekanannya adalah segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Termasuk apakah hutang kita lunas atau masih belum lunas? Apakah sembuh atau belum sembuh? Apakah anak kita menjadi baik atau masih juga nakal? Itu sepenuhnya menjadi wewenang Allah. Menjadi keputusan Allah. Oke. Kalau yang namanya sudah menjadi keputusan Allah, wajar nggak kalau kita harus menerimanya? Wajar. Oke. Dan tidak wajar kalau kita tidak menerimanya. Sekarang kita belajar ilmu wajar.
Nah, yang namanya wajar, tutup Pak ayatnya Pak. Ya, berarti wajar kalau kita harus menerima apapun keputusan Allah dan kurang ajar malah kalau kita tidak menerima keputusan Allah. Setuju? Setuju. Nah, sekarang apakah kita masuk orang yang wajar atau orang yang tidak wajar? Nah, kita cek sekarang. Kita belajar ilmu wajar, Bu. Kalau tangan kita masukkan ke dalam air, ditutup diagramnya, Pak. Tangan kita masukkan ke air. Kemudian apa yang terjadi? Tangannya Basah. basah. Habis itu kita bilang, kok basah ya? Itu wajar atau tidak wajar? Wajar. Wajar. Masa wajar? Kok bisa sah ya? Oh iya. Wajar atau wajar? Yang lebih ekstrim lagi, ada api ini panas, kita pegang, kebakar. Ih, kenapa kebakar ya? Itu orang wajar atau orang nggak wajar? Nggak wajar. Orang nggak wajar. Oke, sekarang pada saat kita sakit, sudah berobat ke sana sini, habis itu kita bilang, kok nggak sembuh-sembuh juga ya? Itu orang yang wajar atau orang yang nggak wajar? Nggak wajar. Kenapa? Karena itu sudah haknya Allah kan, ya nggak? Kewenangan Allah, itu yang wajar seperti itu. Ya. Sudah berusaha pontang-panting sana sini, utang nggak lunas-lunas juga. Kita ngeluh, kenapa ya? Kok nggak lunas-lunas juga? Itu orang wajar atau orang yang nggak wajar? Nggak wajar. Itu dia. Jadi selama ini kita menjadi orang yang wajar atau orang yang nggak wajar, Bu? Nggak wajar. Nggak wajar. Kenapa jadi orang yang nggak wajar? Tuh. Salah itu adalah menjadi habitat kita. Setuju nggak? Ya. Habitat itu artinya kita hidup pun di tengah orang salah. Contoh, kalau ikan, habitatnya apa? Air kan? Ya. Tengok sana, dia keluar air, sana air lagi kan. Tapi kalau kemudian tiba-tiba begitu dia bangun, nggak ada air. Itu berarti dia di habitatnya atau tidak di habitatnya? Tidak di habitatnya. Oke, nggak di habitatnya. Sekarang, kita tahu manusia itu pasti dikelilingi oleh masalah. Nah, kemudian tiba-tiba dia bilang sekarang, saya ingin nggak punya masalah. Itu wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Wajar atau nggak wajar? Ayo. Nggak wajar. Iya, tidak wajar. itu dia, Bu. Sama juga kayak tadi kan, ikan tidak ingin ada di habitatnya. Itu selama ini. Jadi yang namanya berada di habitat atau yang wajar adalah pada saat kita hidup kemudian menemui banyak masalah, berarti wajar. Yang namanya wajar harusnya pusing atau tenang-tenang saja? Tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Kenapa wajar kok yang namanya manusia itu punya masalah? Wajar kok yang manusia selama hidup dia masalahnya agak akan selesai-selesai. Nah, kalau sudah terasa, masalah itu wajar buat saya, memang ini habitat saya. Pada saat walaupun kita masih ada masalah, kita jadi hidup bahagia atau tidak bahagia, Bu? Bahagia. Berarti poin berikutnya, pakai ilmu wajar. Kenapa? Karena apapun keputusan yang terjadi itu sudah atas wewenangnya Allah. Jadi kita tenang-tenang saja ya. Lihat, kalau orang yang nggak tenang namanya orang wajar atau nggak wajar, Bu? Nggak wajar. Wajar. Sudah berapa lama jadi orang nggak wajar? Ayo. Seumur hidup kayaknya, Ustaz. Nah itu. Ini ya pola pikir ini loh, Bu, yang selama ini kita suka salah kan. Hati-hati, jangan bilang ini manusiawi loh. Kenapa? Nah itu alasan itu. Justru manusiawi. Alasan manusiawi inilah yang kemudian dipergunakan oleh iblis, oleh setan untuk menggoda manusia. Yang tadinya dia bisa bersabar, oke, sakit sebulan 2 bulan dia masih nerima. Begitu masuk 6 bulan, setahun nggak sembuh juga, mulai digoyahkan. Nah, bersabarnya berkurang, drop. Sholat yang tadinya benar-benar khusyuk menjadi buyar lagi, kan gitu kan? Ini dia. Kenapa? Karena kita menganggap masalah itu bukan habitat kita, tapi pada saat kita bilang, saya hidup memang di mana masalah. Dan sembuh atau tidaknya adalah wewenang Allah. Tetap tenang aja.
pertahankan. Kalau selama kita buka peluang, wah ini, kan manusiawi, Ustadz, kalau saya marah-marah, manusiawi dong kalau saya sedih. Disinilah iblis masuk. Disinilah setan berperang. Berperan lagi untuk menggoyah keimanan manusia yang tadinya percaya bahwa kalau saya sakit, saya menerima, berarti saya dapat sabar. Sabar berarti saya bersama Allah pasti masalah selesai. Nah, begitu ada manusiawi, nah digoyang, akhirnya apa? Menjadi orang yang tidak bersabar. Kalau orang yang tidak bersabar, tidak menerima, itu termasuk orang yang bersyukur atau tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Oke. Al-Quran menjelaskan, kalau bersyukur ditambah nikmatnya. Kalau tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Nah, orang yang tidak bersyukur, orang yang tadi mengeluh, kok nggak sakit, nggak sembuh-sembuh, akan mendapat nikmat atau mendapat azab? Azab. Ya. Kenapa? Karena kategorikan orang yang tidak bersyukur. Hati-hati di sini. Rentetannya di sana. Pada saat sudah mulai bahasa manusiawi kok, saya udah nggak sembuh-sembuh. Oke, kemarin saya masih sabar, sebulan 2 bulan sabar. Setelah ini kan saya udah nggak sabar lagi. Nah, pada saat saya sudah nggak sabar lagi, bagaimana? Ada situ iblis masuk. Pada saat sudah tidak sabar lagi, berarti termasuk kategori orang yang tidak bersyukur. Mengeluh. Begitu mengeluh tidak bersyukur, berarti jangan berharap dapat nikmat, tapi dapat ujungnya adalah azab. Azabnya bukan hanya misalkan azab di akhirat nanti, di dunia pun demikian. Apa buktinya? Sakitnya akan bikin bertambah-tambah, permasalahannya akan bikin makin dalam lagi. Hati-hati di sini. Oke. Kita lanjut lagi. Buka Pak diagramnya Pak. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita menghadapi permasalahan hidup tadi, ya, itu di atas, bisa tetap bahagia dunia dan kita akan bahagia di akhirat. Saya tanya sekarang, sebelum saya lanjut ke bawah. Kalau orang yang hidupnya merasa menderita, merasa susah aja hidup di dunia ini. Di dunia hidup menderita, hidup tidak bahagia, nanti di akhirat menurut Ibu, hidupnya bahagia atau menderita juga? Menderita juga. Kenapa, Bu? Di dunia saja sudah merasa tidak bahagia, Ustaz. Oke. Merasa tidak bahagia itu mengeluh, kecewa, sedih, termasuk orang yang bersyukur atau yang tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Kalau orang yang tidak bersyukur maka mendapat nikmat atau azab? Azab. Hati-hati di sini. Menderita di dunia, tidak merasa bahagia dunia, berarti nanti di akhirat pun akan tidak bahagia. Kita itu dia. Hati-hati di sini. Jangan pakai lagi bahasa manusiawi ya. Hati-hati di sini. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita buka sekarang. Berarti pertama kita harus ikhlas. Kedua sabar. Yang ketiga kita taat akan perintah Allah. Oke. Kenapa manusia itu harus ikhlas? Kita buka ayatnya, Pak. Ya, Bu Indah, nanti diagramnya di-share oleh Pak Agus. Ya. Oke. 15, apa syaratnya? 40. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. 15 ayat 40. Oke. Di sini menjelaskan bahwa iblis tidak bisa menggoda manusia kecuali orang-orang yang terpilih atau mukhlisin. Orang mukhlisin itu orang apa? Orang yang ikhlas. Oke. Itu ya, kita pegang ya. Jadi kondisi yang seperti apa sehingga iblis tidak bisa menggoda manusia? Satu orang tersebut ikhlas. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Ya, melakukan sesuatu hanya karena Allah, itulah yang disebut ikhlas. Jadi perbuatan kita akan dicatat oleh Allah kalau kita
ikhlas hanya karena Allah. Setuju? Setuju. Oke. Sekarang diwakili oleh Ibu di sini. Kita ingin catatan kita nantinya di akhirat, catatan yang amal baik kita tuh banyak atau sedikit? Supaya selamat banyak. Nah, kalau ingin catatan kita, perbuatan baik kita dicatat oleh Allah, syaratnya apa? Lakukan amal baik. Oke, saya ulang lagi ya. Amal perbuatan yang dicatat oleh Allah itu adalah yang ikhlas. Oh ya. Betul kan? Ya. Walaupun perbuatan baik kita, taruhlah kita menyumbang, bersedekah, tapi bukan karena Allah kata ingin dipuji. Kita kemudian menolong orang, bukan karena Allah, tapi karena ingin balas budinya. Kita sholat tahajud, sholat duha, misalkan karena ingin segera hutang lunas, itu karena Allah atau bukan karena Allah? Jadi semua yang saya sebutkan tadi. Kalau bukan karena Allah, walaupun itu perbuatan baik, akan dicatatkah oleh Allah nanti? Oh ya, tidak. Nah, berarti kalau kita ingin catatan amal baik kita banyak nantinya di hari akhir, harus syaratnya apa? Ikhlas. Harus ikhlas. Jadi ikhlas itu jadi wajib atau sunnah jadinya? Wajib. Kalau wajib, betul. Kalau ingin kita catatan kita yang baik itu banyak di hadapan Allah. Jadi angka sia-sianya perbuatan baik kita kalau bukan karena Allah. Coba, banyak nggak di antara manusia dia bersedekah dengan harapan nanti dapat berlipat ganda bisa melunasi hutangnya? Banyak nggak di antara kita yang berpuasa, ya kan? Saya puasa nanti supaya nanti anak saya lulus kuliahnya, dapat nilainya bagus. Kok seperti itu? Dicatat nggak nanti itu? Tidak. Tidak. Kenapa? Kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, karena iming-imingnya tadi. Hati-hati. Sholat tahajud, ingin cepat selesai masalah atau hanya karena Allah, mana yang benar? Karena Allah mestinya. Mestinya sama ini banyak sekali. Sama ini banyak ngarepnya sekarang. Banyak ngarepnya. Kau udah ngarep seperti itu, kemudian nggak terlaksana juga harapannya, jadinya kecewa nggak? Kalau kecewa itu termasuk kategori orang bersyukur atau tidak bersyukur? Tidak. Kalau tidak bersyukur, azab atau nikmat? Azab. Azab lagi. Itu Bu, sana runtutannya. Hati-hati loh. Ya. Jadi nilai perbuatan baik kita kalau ingin bernilai dan dicatat oleh Allah, berarti harus kita murnikan lagi. Kita hanya semata-mata hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Murnikan keikhlasan kita melakukan sesuatu hanya karena Allah. Anak sakit, ke dokter, tujuannya ingin sembuh atau menjalankan perintah Allah? Ayo. Secara manusiawi ingin sembuh. Iya. Betul kan? Selama ini kayak gitu kan? Kalau nggak sembuh-sembuh juga, kecewa nggak jadinya? Kecewa. Kalau kecewa itu bersyukur atau nggak bersyukur? Tidak. Kalau nggak bersyukur berarti azab lagi. Apa azabnya? Anaknya nggak sembuh-sembuh, duitnya habis buat berobat, kan gitu. Nah, murnikan lagi. Berarti, oke, anak saya sakit, berarti saya pun berobat hanya menjalankan perintah-Mu ya Allah. Mau sembuh mau tidak terserah. Kenapa? Sembuh atau tidak itu adalah wewenangnya Allah. Tadi sudah dijelaskan. Ada pertanyaan? Bentar ya. Nanti ada kita pertanyaan semua. Nah, oke, jelas Bu mengenai poin tadi ikhlas? Iya, jelas. Alhamdulillah. Jelas ya. Kayaknya udah banyak pertanyaan. Ustaz, coba. Ya. Kita Dijawab dulu, Pak. asarnya dekat loh. Oh iya, asar cepat ya sekarang ya. Ya. Oke. Kalau gitu saya percepat aja. Lanjut Pak. Poin berikutnya. Sabar tadi ya. Oke, sabar. Al-Baqarah 153. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi syarat yang berikutnya adalah kita harus mampu menerima apapun kejadian yang terjadi pasti sudah atas izin Allah.
Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat orangnya, tapi lihatlah izin Allahnya. Itu inti poin sabar. Sudah saya jelaskan pada saat pertemuan yang sebelumnya. Yang ketiga, taat atas perintah Allah. Coba dibuka ayatnya, Pak. Surat 2 ayat 38. Berapa menit lagi azan? Jam 3. Ya. Azan jam 3 kurang kayaknya Pak Asar, Pak. Di sini tulisannya 25 menit lagi nih. 18 lebih. Oh, oke. 25 menit lagi ya. Baik. Oke. Tangerang ya? Masih ada waktu. Ya. Silakan Pak, dibacakan ayatnya. Ayat berapa? Tadi surat 238. 38. Iya, 238. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Berarti di sini syarat supaya kita tidak bersedih hati adalah kita harus mendapat petunjuk dari Allah. Petunjuk itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Tadi sudah dibahas di atas. Jelas ya? Kemudian kita tutup Pak, masuk ke yang paling bawah. Kalau poin tadi sudah kita lakukan seluruhnya, kita buka lagi diagram yang paling bawah. Nah, berarti bahagia dunia dan akhirat. Balik lagi ke surat Al-Fatihah ayat yang terakhir. Siapa? Yaitu orang yang berada di jalan yang lurus, yang diberi nikmat oleh Allah. Lengkap ya? Coba. Diagramnya sudah saya jelaskan semua. Ditutup Pak. Kita buka pertanyaannya. Tadi ada berapa yang chatting sepertinya? Baik. Start dari awal ya. Dari awal banyak. Iya. Bu Ida Fariduna ya di atas. Komentar ya beliau. Kemudian ada pertanyaan Bu Ida Farida. Bukan. Pemimpin. Apa perbedaan seseorang dikatakan tidak wajar dan takdir yang kurang baik dan sunatullah? Pertanyaannya kemana nih ya? Pertanyaan Ustadz Teddy sangat pernyataan Ustadz Teddy sangat normatif. Jadi ada perbedaan itu tadi. Masa yang tidak wajar dan wajar. Terus saya sambung lagi. Pernyataan Ustadz Teddy sangat normatif sekali ya. Maaf, coba dibuka Pak. Coba saya mau tanya. Ini maksud pertanyaan seperti apa? Bisa bertanya langsung Ibu? Bu Ida Farida, silakan Bu Ida. Nggak perlu video juga tidak ada masalah. Nggak apa-apa Bu. Bu Ida Farida, silakan. Ibu Ida. Halo, bisa didengar suara saya? Boleh Bu. Jelas Ibu, silakan Bu. Ya silakan. Suaranya enggak bisa didengar suara saya? Bisa. Jelas, clear. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Teddy dan Ustadz Prayitno yang saya hormati. Terima kasih atas tausiahnya, sangat baik sekali. Dari awal sudah dijelaskan tentang bahagia tidak bahagia. Kemudian dengan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Bu Utami, itu saya sampaikan sangat normatif sekali ya. Contohnya Bu? Padahal hidup itu selalu berbenturan dengan berbagai hal. Ya ini barangkali karena pemikiran saya yang sempit. Tetapi saya katakan sangat normatif sekali. Memang kita semua kembalinya kepada Al-Quran. Itu penting. Tetapi saya pikir sebagai manusia selalu berbenturan dengan berbagai masalah. Orang sakit, memang yang memberi sakit dan menyembuhkan hanya Allah. Kita sebagai manusia harus ikhtiar. Betul. Tetapi dikatakan apa itu bahagia, kemudian apakah itu istilahnya kita salah, menurut saya sangat normatif sekali. Barangkali ada hal yang bisa membuat kita lega dalam hati, keikhlasan yang tadi disampaikan ini. Barangkali itu Pak. Jadi menurut saya kok sepertinya sangat normatif sekali. Karena Al-Quran memang apa adanya seperti itu. Tetapi alangkah dijelaskan lagi dengan berbagai
alasan atau masukan-masukan supaya kita lebih tenang. Maaf, karena tidak semua manusia hafal dengan atau memahami dengan Al-Quran konteks yang normatif seperti itu. Terima kasih Ustadz Teddy, mohon maaf. Terima kasih. Ibu, sebelum Bu Janto, Ibu itu pernah ikut kajian sebelumnya mengenai iman, sudah, sabar? saya selalu mengikuti. Saya selalu mengikuti. Ya, selalu. Terima kasih. Ya, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih. Gini. Secara logika betul yang Ibu bilang, normatif sekali. Tapi pilihannya adalah kita bisa menghadapi masalah tersebut dengan logika atau dengan iman. Iman itu apa? Keyakinan. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah. Secara logika, betul. Yang namanya sakit, masalah itu banyak, kita kecewa, kita sedih. Tapi di sini hati-hati di sini. Kalau yang namanya orang sedih, kemudian dia kecewa, itu termasuk kategorinya mohon maaf sekali. Itu termasuk kategorinya orang yang masih beriman atau imannya perlu ditingkatkan lagi. Kenapa? Kenapa arahnya ke sana? Kalau selama kita masih mengedepankan logika, sementara Al-Quran ini untuk orang-orang yang beriman, sementara Allah memberikan petunjuk, jelas tadi kan, bukan orang yang berlogika loh. Lantas, kapan kita mau bahagianya? Ini pertanyaannya. Padahal yang namanya masalah itu kan habitat kita kan. Bangun tidur, baru keluar rumah, udah kena macet. Di jalan ada kemungkinan serempetan. Di kantor pun bersinggungan. Betul yang Ibu bilang tadi. Bahwa kita hidup di tengah masalah. Nah pertanyaannya, apakah secara logika emang itu normatif? Tapi secara keimanan, jadikan problem tadi, jadikan masalah tadi sebagai sarana. Ini dia, pada saat kita memakai alatnya adalah iman, bukan memakai logika, kita pakai, Al-Quran menyatakan bahwa saya sebagai khalifah, saya sebagai pemimpin, berarti saya yang memimpin masalah, bukan saya yang dikendalikan masalah. Satu. Yang kedua, karena masalah itu adalah memang sudah haknya Allah, wewenangnya Allah, berarti kan wajar. Yang namanya wajar harus tenang-tenang aja. Kedua, berarti kita harus tenang-tenang saja. Kalau orang yang agak tenang itu orang wajar atau orang yang tidak wajar. Inilah menjadi normatif, menjadi panik, menjadi bisa kalau yang dipakai itu adalah logika. Tapi kalau yang dipakai adalah iman, jadikan sarana. Masalah apapun permasalahan, keuangan kah, penyakit kah, atau hubungan antar manusia, hubungan dengan keluarga, jadikan itu sarana untuk meningkatkan ketaatan kita, jadikan sarana untuk bersabar, jadikan sarana untuk kita meningkatkan keikhlasan kita. Kalau sudah menjadikan sarana, berarti apakah masalah tadi masih normatif atau malah menjadi kebutuhan sebenarnya? Ini poinnya. Kalau kita anggap itu masalah tetap masih masalah, ini yang problem awalnya. Selama ini kan kita masalah itu adalah masalah. Coba kita kupas sedikit ya. Apakah betul masalah itu masalah sebenarnya? Kita lihat sekarang. Masalah datang dari siapa? Diwakili Ibu mungkin? Manusia atau dari Allah yang menginginkan adanya masalah atau ujian ini? Allah. Oke. Kalau masalah itu datang dari Allah, manusia tidak ingin ada masalah Allah. Nah, sebenarnya masalah itu masalah buat kita atau bukan masalah seharusnya? Ayo. Bukan masalah. Seharusnya bukan masalah. Ya kenapa bukan masalah? Karena Pak, coba dibuka ayatnya Pak. 40107 ya Pak ya. 40107 betul Pak. Betul kan? 40107. Coba dibuka Pak ayatnya. Coba kita lihat. Apakah itu masalah itu sebenarnya masalah apa tidak sih buat kita gitu kan? Pola pikir ini dulu loh yang di-clearkan di awal. 40. 107. 107. Iya. Nggak ada ini. Sebentar Pak. Sampai 85. Sebentar Pak. Sebentar.
Oke, sebentar. Ayatnya itu, bentar Pak. Oh, salah. Kok bukan 10. 107, bukan nih. 10 Pak. Yunus 107. Oh, 10 Oke. ya. Yunus Pak, Yunus 107. Bukan 40, 10. 10, surat Yunus 107. Coba dibacakan Pak, artinya saja. Apakah masalah ini sebenarnya masalah kita atau bukan sih gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberi kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Coba diganti kata bencana, ini kan bencana untuk umat ya, untuk umat manusia umum, coba kita ganti bencana dengan masalah. Coba Pak. Dan jika Allah menimpakan masalah, coba. Dan jika Allah menimpakan masalah kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Cukup. Jika ada masalah kepadamu, maka hanya Allah yang bisa menghilangkannya. Kalau udah seperti ini, masalah itu sebenarnya masalah buat kita atau bukan sih? Contoh lebih real lagi. Ibu ada masalah. Masalah utang misalkan gitu kan. Habis itu Pak Agus bilang, ya udah sini Bu, masalah Ibu saya bisa selesaiin. Jadi masalah nggak buat Ibu habis itu? Enggak kan? Allah bilang seperti itu juga. Ini masalah datang dari saya. Aku yang bencana. Tapi aku juga yang bisa menyelesaikan. Jadi masalah nggak? Nah ini. Enggak kan? Berarti masalah itu berarti hanya titipan saja. Maka tidak ada istilah normatif di sini. Kalau kita yakin bahwa masalah itu sebenarnya bukan masalah loh. Masalah hanya titipan kok. Allah yang menyelesaikan masalahnya. Kenapa selama ini kita menjadi berat, menjadi susah, menjadi segala macam lah gitu kan. Kecewa. Karena kita merasa kitalah yang bisa menyelesaikannya. Ini this problemnya. Kita merasa kita yang akan menyelesaikan. Padahal Allah berfirman, jika Allah menimpakan suatu masalah kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Kecuali aku yang bisa menghilangkannya. Begitu firman Allah. Itu. Jadi kalau seperti ini masalah jadi sebenarnya masalah kita atau bukan sih Bu? Bukan. Bukan. Kenapa? Allah kok nyelesain gitu kan? Nah, itu Bu poin-poinnya. Jadi kajian kita hari ini, yuk kita mengubah selama ini yang kita pakai alatnya adalah logika, kita ubah menjadi iman, menjadi keyakinan. Mulai memakai kita bahasanya pakai ruhani kita. Bukan memakai nafsu, bukan memakai logika. Secara logika, secara nafsu, kalau orang kita jalan-jalan pelan-pelan ditabrak orang dari belakang, marah. Datang, kalau perlu pukul. Secara keimanan, Allah menyuruh kita marah, mukul, atau kita bersabar. Kalau ketemu kondisi atau masalah seperti itu. Bersabar. Bersabar kan? Ini pilihan buat kita. Pilihan buat ibu, buat bapak, mengkedepankan logika nafsu atau mengkedepankan iman kita. Secara keyakinan kita suruh bersabar. Bagaimana bersabar? Terima dulu ya Allah, saya ditabrak ini sudah atas izinmu ya Allah. Kemudian baru klarifikasi. Kenapa perlu seperti itu? Supaya Allah bersama. Pada saat kalau tiba-tiba spontanitas, kita kita menerima dulu, berarti bersama siapa? Kalau kita bersama Allah? Bersama setan. Akibatnya apa? Jadilah yang nabrak marah, yang ditabrak pun jadi marah. Sama-sama di bawah pengaruh setan. Tapi pada saat kita menerima, berarti sudah di bawah pengaruh Allah. Beserta Allah. Akan lain selesainya. Sangat lain selesainya. Inilah makanya kajian kami dari awal kemarin, kemudian berulang kali saya lakukan workshop. Iman, sabar, sholat, itu harus kita sampaikan. Supaya apa? Ini langkah awal pondasinya pada saat ibu bapak menghadapi masalah hidup. Itu dia jawabannya. Silakan, itu pilihan, pakai logika atau pakai iman untuk alat ukur kita pada saat kita menyelesaikan masalah. Oke. Ada yang lain?
Dan ini Pak Johan Caniaku ya. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, kenapa kita selama ini kurang ikhlas? Bagaimana caranya agar kita ikhlas? Oke. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Bagaimana caranya mudah untuk melakukan ikhlas? Oke, sekarang. Bumi, langit, dan seluruh isinya milik Allah. Bahkan manusia pun ada hanya atas karena keinginan Allah. Berarti apapun yang kita lakukan harus karena Allah. Bagaimana supaya mudah melakukannya? Ini harus latihan, harus praktek. Kalau ingin menjadi ahli sabar, berarti harus sering-sering berlatih sabar. Ingin menjadi ahli ikhlas, berarti harus sering-sering berlatih ikhlas. Gampang. Kalau ingin kita menjadi ahli ikhlas, Bapak misalkan punya apa yang terbaik? Tolonglah, misalkan apa ya, baju sajalah kita paling ambil baju yang terbaik yang Bapak punya. Kalau perlu beli dulu baju yang paling bagus. Kalau kita ingin latihan ikhlas, kita kasih ke orang yang menyebalkan, yang sering menghina kita, atau kasih ke orang yang baik? Ayo. Yang baik. Saya ulang lagi. Yang nyebelin Pak Ustadz. Yang nyebelin. Ya kan, kalau ngasih ke orang yang baik mas standar, emang gak begitu. Kita mau latihan ikhlas nih. Oke. Beli, kasih orang yang selama ini bikin masalah sama kita. Oke. Kita pada saat dikasih, dibilang, tumben ngasih. Nah, kalau kita hanya karena Allah, boleh nggak kita kesel? Ayo, kan kita jelas tadi ya, kita latihan ikhlas. Berarti apapun yang dilakukan hanya karena Allah. Berarti saya beli pun baju ini karena menjalankan perintahmu, ya Allah, saya ingin berlatih ikhlas. Oke, saya cari nih, wah ini tetangga yang nyebelin nih, tukang fitnah, bawel gitu kan, kita kasih. Begitu dikasih, tumben ngasih. Nah, kalau kita hanya karena Allah, boleh nggak kita kesel? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ciri-cirinya apa? Pada saat dibilang, tumben, hati kita plong, tenang. Nah, itulah ciri-ciri ikhlas. Pada saat plong tadi, itulah saat-saat yang mustajab untuk berdoa. Silakan minta pada saat itu. Karena itulah saat yang terbaik, di situ adalah titik ikhlas kita. Pada saat kita dibilang, tumben, seharusnya kesel, ternyata tidak, hati kita tetap plong. Nah, disitulah saat yang paling baik untuk berdoa. Itu Pak caranya. Itu cara latihannya. Bagaimana supaya kita mudah ikhlas. Satu lagi, contoh yang paling gampang. Uang, misalkan kita sedekah 100.000 ke pengemis. Ikhlas nggak? Jujur. Berat. 50.000? Masih berat. 2.000? Nah, udah ringan dong. Sekarang, pecah uang 100.000 tadi. 2.000. Bawa, taruh di mobil, niatkan. Ada pengemis, ada yang ini saya kasih. Ada Paul kasih. Pas di lampu merah. Begitu Bapak mau kasih, pengemisnya ternyata segar bugar, sehat. Jadi dikasih nggak? Enggak. 2 kali ibu kasih nggak? Ayo. Pikir. Dikasih Ustaz. Hah? Dikasih atau tidak dikasih? Tidak dikasih. Nah, padahal kan bilang, saya ingin sedekah, saya menjalankan perintahmu ya Allah. Kalau sudah melihat seperti tadi, baru kita pikir, kok segar buar nggak jadi kasih lah. Kan gitu selama ini. Kasih, ini latihan kita untuk ikhlas. Kenapa? Kita bukan melihat orangnya, tapi niat kita. Pokoknya kan sudah lihat, saya pecah uang ini, asal ada yang orang butuh saya kasih. 2.000, begitu kan? Begitu berita merah, begitu mau kasih orang, pengemisnya sehat, segar bugar. Selama ini kita kasih apa enggak? Enggak kita kasih kan selama ini. Padahal niat kita hanya karena Allah. Kalau hanya karena Allah kita kasih enggak? Kasih. Nah, disitulah latihannya ikhlas. Jadi bukan lihat fisik orangnya, tapi udah kasih. Di situ untuk berlatihnya. Jelas ya? Begini gimana Ustaz? Gimana Pak? Kalau begini misalnya, saya setiap subuh itu kan sebelum masuk ke dalam masjid, itu kan sedekah. Betul. Ke kencilan masjid. Tapi dengan pas saya mau satukan, saya berdoa di situ, ya Allah sampaikanlah sedekah saya ini, semangat saya ini kepada almarhum ibu saya.
jauhkan saya dari mara bahaya gitu. Kalau kayak gitu gimana niatnya? Boleh Pak. Doa itu perintah, doa itu diperintahkan, nggak apa-apa. Itu doa kan bagian dari ikhtiar ya Pak ya. Jadi cuman satu lagi, niatkan sedekah ini menjalankan perintah Allah. Masukin kan? Nah gitu dulu. Bismillah. Setelah itu, ya Allah mohon ya Allah fadilah dari kebaikan dari sedekah ini disampaikan kepada. Itu bagian dari ikhtiar kita Pak. Doakan perintah Allah juga kan? Berdoalah maka aku akan kabulkan, kan gitu perintah Allah. Iya. Nah, boleh Pak, silakan kayak begitu. Sedekah itu karena perintah Allah gitu, semua segala. Iya. Karena perintah Allah dulu ya. Bersedekah bukan ada kan gini kan, saya bersedekah dengan iming-iming diganti sekian ratus kali sehingga saya bisa bayar utang, kan kayak gitu juga kan, dipancing lah ceritanya gitu kan. Itu yang salah Pak. Karena itu yang nggak pas. Iya, ada mindset kita kalau kita bersedekah dihindarkan dari mara bahaya. Jadi kita bersedekah itu karena dihindarkan dari mara bahaya, contoh, dihindarkan dari musibah, contoh. Jadi niat kita tuh karena Allah itu terselipkan, hilang jadinya. Jadi kita mau sedekah itu poin pertama di situ, hati-hati. Beda-beda tipis benar di sini. Iya. Kesannya kan benar ya Pak, kesannya kan baik kan, sedekah karena mendekati kecelakaan. Oh sudah azan ya? Oh ya sudah azan. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya sudah azan. Memang azan cepat ya untuk beberapa hari ini. Dengan diwakili oleh Pak Agus saja. Ya. Sekiranya yang saya sampaikan tadi ada yang salah, menyinggung, mohon dimaafkan Pak, dimaafkan. Maafkan Pak. Terima kasih. Maafkan Ustaz. Kami terima kasih Ibu sekali juga, Pak. terima kasih ya. Mohon maaf juga. Terima kasih Pak Teddy, Pak Agus. Yo, oke. Terima kasih Pak Teddy, terima kasih. Ya, makasih Ibu. Ya, sebelum itu mari kita sama-sama baca hamdalah ya. Saya tunggu share ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.